Halo teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool J cool. Nah, hari ini aku nggak keluar kemana-mana, cuma olahraga di rumah. Nah, sekarang menjaga seperti teman-teman yang banyak yang lagi naikin video di rumah aja gitu kan ya. Jadi aku juga mengikuti, dan ya berapa minggu ini weekend paling keluar beli makanan atau dan sebagainya yang kebutuhannya saja, tapi aku nggak keluar. Dan ya gitulah ya. Nah, hari ini aku mau ceritakan lagi yang berkait dengan yang updatean dan berita dunia yang sedang terupdate. Nah, itu aku ambil beberapa informasi yang secara singkat aku sampaikan ke teman-teman ya, biar teman-teman tahu aja. Nah, pertama, kemarin aku lihat ya di salah satu medsos, teman-teman ada yang naikin bahwa wah, Indonesia itu menjadi salah satu negara akan mendapatkan bisa mengimpor kit, dimana yang diagnosis yang sulap sekarang ini itu sebagai salah satu negara yang diprioritaskan. Nah, dan aku penasaran dong, jadi aku cek di internet apa ceritanya itu. Tanggal 27 dari sisi pemerintah, mereka sampaikan bahwa beberapa negara akan diprioritaskan. Tentunya yang namanya hubungan antara negara itu kan ya kita baik atau tidak ya. Ya sama aja, kita pertemanan juga kan ada yang musuh, kayak musuhan, ada yang juga yang dekat. Ya jadi yang kalau misalnya dekat ya otomatis ya kita, hati manusia kita itu kan ya kita mau kasih yang dekat duluan dan kita yang sayangi gitu kan. Nah, maka memang ada berita bahwa beberapa negara yang akan diprioritaskan adalah ya pertama Amerika, kemudian juga ada United Arab Emirates, UAE, kemudian dan di negara Asia Tenggara itu adalah Indonesia. Memang pemerintah Korea itu mengucapkan hal tersebut di berita, dan kemudian kemarin tanggal 28 Menteri Luar Negeri Indonesia menelepon ke Menteri Luar Negeri Korea. Indonesia meminta bantuan ke Korea. Jadi memang ada cerita antara yang kedua menteri negeri. Nah, sehingga Indonesia itu sebagai salah satu negara yang penting di Asia Tenggara bagi Korea, dan kita hubungannya baik dong. Jadi ya akan utamakan dari sisi kitnya. Karena mungkin teman-teman juga tahu bahwa sekarang banyak berita bahwa Korea itu wow, sekarang yang image negaranya itu sangat naik ya, karena sekarang sudah melanda dunia itu sekitar lebih dari 650 orang yang kena, kemudian juga sudah meninggal sekitar 30.000 orang lebih. Nah, aku tetap belasungkawa terhadap yang sudah menderita dan juga untuk atas meninggalnya mungkin saudara teman-teman gitu ya. Ya kita tetap jaga baik dan kita stay safe saja ya. Nah, sehingga yang kit ini kan memang sekarang lagi heboh nih di dunia. Karena kemarin sempat ada berita. Ini berita kedua ya, yang selain yang tadi Indonesia memang menjadi prioritas, salah satu prioritas bagi negara Korea. Kemudian yang kemarin sempat yang berkait dengan kit ini dari Rumania. Dari Rumania mereka meminta bantuan untuk mensuplai pakaian pelindung. Pakaian pelindung itu mereka butuh karena mereka untuk di negaranya ya tentunya ya. Nah, sampai mereka itu yang mereka kirim pesawat NATO. Nah, jadi pesawat NATO itu mereka pinjam dari Hungaria, kemudian mereka kirim ke Korea, langsung terbangin ke Korea, begitu sampai kemudian langsung ambil kalau nggak salah sekitar 100.000 atau 200.000 ya. Yaitu pakaian pelindung mereka langsung muatkan kemudian pulang. Nah, kemudian kirim lagi untuk mengambil kitnya. Jadi kitnya itu diambil sekitar, aku dengar sih sekitar 2 juta unit. Mereka ambil dan langsung bawa pakai yang pesawat NATO. Nah, di balik ini ada cerita lucu bahwa begitu masuk pesawat NATO ini ke masuk wilayah udara yang di Korea. Nah, katanya Cina itu mereka menerbangkan pesawat tempur. Dua pesawat apa gitu ya, mereka mau lihat-lihat karena mereka pikir ya ini mungkin kondisi apa nih ya, jadi mereka mungkin waspada gitu ya, jadi mereka terbangin sampai segitunya ya. Nah, tapi Korea tetap
yang pesawat NATO itu kan dari Hongaria, tapi kan dulu kan di Hongaria Budapest itu ada pernah kejadian kecelakaan tenggelamnya kapal wisata. Nah di situ banyak orang Korea datang ke sana dan mereka meninggal karena tenggelamnya. Nah, pada saat itu pemerintah Hongaria maupun yang di sekitarnya itu mereka sangat membantu sehingga Korea pun mereka menerima itikat baik dari pemerintah mereka itu, dan kemarin memang mereka bantu. Nah sekarang memang banyak negara, kalau aku lihat dari berita sih sekitarnya 110 lebih negara itu mereka meminta bantuan tolong mengekspor kitnya itu ke negara mereka. Dan ada cerita berkaitan dengan kit ini lagi di Eropa. Salah satu negara Eropa itu awalnya itu sebenarnya Korea itu salah satu perusahaan Korea yang medikal, mereka menawarkan kit ini. Apakah kalian mau nggak gitu? Kit diagnosa ini mau mengimpor atau tidak, mau beli atau tidak gitu kan ya. Nah, pemerintah mereka itu menolak awalnya karena jumlahnya masih sedikit yang kena. Terus mereka pikir ya mungkin bisa ambil dari negara lain, kayak misalnya dari Cina. Nah, ternyata negara mereka maupun kayak seperti salah satu negara Eropa itu mereka ya termasuk Spanyol sama Ceko. Ya termasuk mereka itu mereka mengimpor kit dari Cina karena harganya murah dan mereka memang punya stok ready kan. Jadi begitu impor, tapi katanya ya aku ini berdasarkan apa yang aku dengar sih ya, katanya sih hanya untuk tingkat kesuksesan untuk benar-benar yang bisa mendiagnosa secara akurat itu adalah hanya 30%. Jadi artinya 70% kit itu yang mereka impor itu ini menjadi tidak berguna dong, ya kan? Akhirnya mereka berbalik ke Korea, jadi bisa nggak gitu beli langsung gitu, karena mereka sedang meningkat kalau terutama untuk Eropa ya. Nah, tapi awalnya mereka menolak dong, makanya sudah minggir dari negara prioritas. Informasi terakhir yang buat untuk teman-teman. Nah, kemarin kan sudah ada berita bahwa Olimpiade Tokyo itu akan ditunda ke tahun depan, jadi artinya jadinya 2021. Nah, dengan penundaan ini Jepang itu akan mendapat kerugian yang sangat besar, 7 triliun apa gitu ya, 7 triliun N ya. Jadi yang sangat besar karena penundaan, karena kan mereka dari fasilitas atau mungkin material promosi atau dan sebagainya kan harus semua ganti tahun-tahun juga ya. Tahun 2020 jadi dijadikan 2001, dan juga pun berkah fasilitas yang sudah membangun itu kan sebenarnya kan dia menjadi apa ya, nggak digunakan gitu loh. Jadi akhirnya tetap fasilitas tersebut itu mereka harus maintain. Nah, ketika ada penundaan berita Olimpiade Tokyo ini, nah ada membuat satu berita lagi yang mengagetkan masyarakat Jepang, yaitu adalah ada pengumuman dari Gubernur Tokyo. Nah, Gubernur Tokyo ini dia mengumumkan bahwa Tokyo ini sedang dalam kondisi sangat berbahaya. Padahal kita sudah tahu bahwa data-data yang sudah ditunjukkan ke luar negeri itu adalah mereka jumlah yang kena itu sangat sedikit. Semua orang kaget, dan ini apaan gitu kan ya. Jadi si Gubernur Tokyo ini pun dia dapat hujatan dari masyarakat karena ya memang ada niat baik untuk dia memberitahu, karena sebelumnya kan mungkin tahan-tahannya ya, karena mereka ingin mempertahankan Olimpiade Tokyo ini sehingga mereka tahan-tahan. Tapi begitu adanya berita penundaan langsung umumkanlah Tokyo ini dalam berbahaya dan semua orang tolong 2 minggu ke depan tolong jangan keluar dari rumah atau jangan terlalu berkeliar gitulah di luar rumah karena takutnya ada yang terkena gitu kan ya. Nah, anyway itu semua mengagetkan masyarakat Tokyo saat ini. Nah, sekian hari ini aku mau sharing sama teman-teman. Anyway, semoga ini bisa bermanfaat dan tetap menjaga kita sehat ya. Oke, di rumah saja. Annyeong.